mantan pemain Real Madrid Rafael van der Vaart melayangkan pujian terhadap bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk yang tampil impresif. Calvin Verdonk berhasil mencuri perhatian di Liga Belanda. Performanya dengan NEC Nijmegen sangat konsisten. Terbaru bek kiri 28 tahun tersebut membantu NEC Nijmegen menahan imbang PSV Eindhoven dengan skor 3-3. Performa Verdonk di laga tersebut mendapatkan pujian. Ia bahkan dianggap sebagai pemain yang sangat komplit sebagai bek sayap. Saya berpikir dia adalah bek kiri yang komplit. Bagus dalam menyerang, mengumpan, solid menguasai bola, tapi juga tak terkalahkan dalam 1 lawan 1. Saya rasa Verdonk juga akan tampil lebih baik di kompetisi yang lebih besar, ucap Michiel Kramer. Verdonk pun sudah pernah mengungkap kompetisi lebih besar yang dirinya ingin coba apabila ada kesempatan, yakni Liga Spanyol dan Liga Jerman. Salah satu klub Liga Spanyol yang berpeluang mewujudkan mimpi Calvin Verdonk ialah Sevilla. Sebab, bos klub tersebut, Jose Maria El Nido Carrasco, sempat mengisyaratkan jika dirinya ingin merekrut pemain dari Indonesia. Timnas Indonesia besutan pelatih anyar Patrick Kluivert diyakini bisa membawa prestasi. Bahkan, sosok asal Belanda itu dipercaya mampu meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Saat ini, kans skuad Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Sebelumnya, bersama Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berhasil mencatat 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kekalahan dari 6 pertandingan ronde 3 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan menduduki posisi 3 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Tertinggal 10 poin dari Jepang di puncak dan terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2. Timnas Indonesia berpeluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dari catatan itu. Jika tidak, tim Merah Putih punya kesempatan melalui babak keempat. Patrick Kluivert dan skuad Garuda sendiri masih memiliki 4 pertandingan tersisa grup C, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari berikutnya. Kemudian pada periode Juni 2025, Tom Hye Chess akan menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI aktif memburu pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, tidak semua pemain berdarah Indonesia mudah dibujuk untuk dinaturalisasi. Beberapa di antaranya percaya mereka masih berpeluang dipanggil Timnas Belanda, sebab mayoritas pemain keturunan berasal dari negeri kincir angin. Berikut adalah 2 pemain keturunan yang paling sulit dibujuk untuk membela Timnas Indonesia. Pascal Struijk adalah pemain sepak bola yang lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1999. Ia saat ini bermain sebagai bek di klub Leeds United. Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari pihak ayah. Hal ini membuat Pascal sempat masuk dalam radar PSSI sejak 2020. Namun, ia menolak tawaran dari Indonesia. Pascal menganggap bahwa karirnya di tim nasional akan lebih bersinar jika bermain untuk Belanda, negara yang memiliki reputasi sepak bola lebih besar dibandingkan Indonesia. Ian Maatsen adalah pemain sepak bola yang lahir di Belanda pada 10 Maret 2002. Saat ini ia bermain sebagai bek di klub Liga Inggris, Aston Villa. Advertisements X Ian Maatsen memiliki keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Hal ini membuat pemain 22 tahun itu sempat masuk radar PSSI. BTN Sumarji mengkonfirmasi bahwa Sjoerd Woudenberg resmi menjadi pelatih kiper Timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg yang saat ini menjadi pelatih kiper Dewa United sebelumnya, terlihat berpose bersama jajaran tim pelatih Timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Burg. Hal itu terlihat dalam unggahan foto di Instagram X pemain Timnas Indonesia Zulkifli Syukur
yang juga ikut berfoto bersama. Namun berbeda dengan Stuart Woudenberg yang sudah resmi gabung, Zulkifli Syukur dikabarkan masih dalam tahap wawancara untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Stuart Woudenberg sendiri bukan pelatih kiper sembarangan. Dia memiliki CV yang bagus di dunia kepelatihan kiper. Stuart Woudenberg mengawali karir di dunia kepelatihan dengan menjadi pelatih usia muda. Dia memulainya dengan menjadi asisten pelatih FC Utrecht U13 pada 2006 sampai 2007. Setelah itu, Stuart Woudenberg mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim akademi Ajax Amsterdam pada 2011. Bergabung dengan Ajax membuat nama Stuart Woudenberg semakin dikenal. Dia pun direkrut untuk menjadi pelatih kiper klub Go Ahead Eagles pada 2014 sampai 2019. Kemudian dia juga pernah menjadi pelatih kiper Cape Town City FC pada 2019 sampai 2021, Orlando Pirates pada 2021 sampai 2022. Kemudian terakhir dia menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih kiper Dewa United di Liga 1. Emiliano Jonathans ternyata merupakan sosok striker grade A yang gagal dinaturalisasi ketika timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Fakta ini diungkapkan oleh staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Hamdan Hamedan. Hamdan mengungkapkan bahwa ia pertama kali menemukan bakat Emiliano Jonathans ketika mulai mendapatkan tugas dari PSSI untuk membantu proses naturalisasi pemain-pemain diaspora yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Hamdan menjelaskan, nama Emiliano Jonathans sempat disodorkan kepada staf pelatih yang ketika itu membutuhkan pemain di posisi penyerang. Menurut Hamdan, Emiliano adalah pemain yang masuk kategori grade A. Pasalnya, ketika usianya masih sangat muda, Emiliano sudah pernah mengukir penampilan di Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda saat masih memperkuat Vitesse. Waktu itu mereka mencari striker. Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus, namanya Emiliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya adalah grade A, ujar Hamdan Hamedan. Setelah dipantau tim analis timnas Indonesia, Hamdan memperoleh kabar jika Shin Tae-yong tertarik untuk melihat kualitas Emiliano Jonathans. Namun, tak dijelaskan secara pasti mengapa proses naturalisasinya batal. Perkataan media Curacao soal Patrick Kluivert bikin timnas Indonesia jadi daya tarik pemain keturunan berkualitas. Apakah itu artinya Ian Maatsen mau bergabung? Shin Tae-yong resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Ia diberhentikan dari jabatannya kendati masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2027. Kluivert akan jadi penerus Shin. Warganet langsung bertanya soal kiprah pria asal Belanda itu kepada pengamat sepak bola Curacao. Ya, Kluivert memang pernah menangani timnas Curacao pada 5 Maret 2000, 15 hingga 30 Juni 2016 dan 14 Mei sampai 31 Oktober 2021. Hal itu membuat penggemar sepak bola Indonesia penasaran seperti apa kinerja sang calon juru taktik. Mereka ramai-ramai bertanya kepada akun X Curacao mengenai Kluivert. Tidak disangka jawabannya sungguh mengejutkan. Dalam hal perekrutan pemain, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada 2015 mau bergabung karena dia pelatihnya. Cuit akun tersebut. Cuitan itu seakan menjadi kabar baik. Sebab, para pemain berkualitas yang saat ini sulit dibujuk seperti Maatsen bisa saja mau bergabung. Statusnya sebagai legenda sepak bola tentu cukup menggoda.